Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam mengakhiri seri Barang Siapa Menang yang sudah berlangsung 6 episode, kita belajar tentang pesan Yesus kepada gereja-gereja Wahyu 2 ayat 3 yang menggambarkan sebenarnya kondisi orang Kristen dan gereja sekarang ini. Dan kita akan menutup episode yang ke-7 dengan judul Duduk Semeja dengan Raja. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22. Pesan Tuhan kepada gereja di Laodikia. Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat di Laodikia, satu kota yang terletak di antara kota Hierapolis di utara dengan Kolose di selatan. Sehingga ada dua sumber dari atas yang memberikan kehidupan, yaitu air. Dari Hierapolis, Laodikia mendapatkan air panas, dan dari Kolose, Laodikia mendapatkan air dingin yang segar, mata air. Tetapi karena perjalanannya panjang, mereka harus bangun pipa atau aqueduct, menara-menara air untuk mengalirkan air itu. Jadi persoalannya nanti bahwa air itu mengalami yang namanya kejenuhan. Ketika air menjadi jenuh, maka dia telah mengalami penurunan derajat panas dari air panas atau derajat segar dari air dingin. Sehingga ketika minum itu jadi muntah, orang jadi mual. Dan juga airnya itu setelah melewati perjalanan panjang bukan cuma mengalami kejenuhan, tapi juga mengambil banyak kotoran-kotoran atau mineral-mineral. Sehingga sulit untuk diminum juga. Jadi mereka ini kota yang tidak punya sumber air. Dan itu bicara sumber kehidupan yang real buat tubuh manusia. Di satu sisi kota ini sangat berhasil secara finansial, sangat kaya, bertumbuh berkembang dalam teknologi perbankan. Tetapi juga mereka sangat bangga karena menjadi penghasil wool hitam, salah satu wool yang sangat mahal. Ditambah lagi menjadi pusat ilmu kedokteran terutama optometrik untuk mata. Dan mereka menemukan obat salap gitu ya, yang bisa dioleskan dan membuat mata orang itu jadi terang. Apakah mungkin dia rabun atau dia katarak, dia kemudian salep mata ini membuat mata mereka bisa menjadi terang dan penglihatan mereka bisa kembali seperti penglihatan orang lain. Kota yang ada mencerminkan juga keadaan gereja. Dosa di sebuah kota menjadi ancaman dosa di gereja. Pesan Tuhan kepada gereja juga menjadi pesan, mencerminkan apa yang menjadi tantangan warga kota itu. Jadi kita bisa melihat di sini dua korelasi yang erat satu sama lain. Yesus datang kepada jemaat ini dengan nama, inilah firman dari Amen. Artinya firman dari yang mengesahkan terakhir, yang menentukan, yang akan mengatakan ya terjadilah. Tetapi juga saksi yang setia dan benar. Seorang saksi adalah orang yang melihat, mengabarkan sesuai fakta, apa yang benar, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Dan dikatakan inilah yang menjadi ciri orang percaya. Dia adalah seorang saksi. Saksi dari siapa? Saksi dari berita Injil. Yang kita saksikan bukan diri kita, bukan bagaimana hebatnya kita, atau betapa hancurnya kehidupan kita. Tetapi yang kita kerjakan waktu kita bersaksi adalah bagaimana Injil telah membuat kehidupan kita ini dari yang mati tidak punya pengharapan menjadi hidup dan menjadi alat yang mulia di dalam tangan Tuhan. Saksi yang setia dan yang benar. Lalu permulaan dari ciptaan Allah. Yesus bukanlah ciptaan Allah. Yesus bukan lebih rendah dari Allah. Yesus adalah Allah. Yesus datang untuk mengatakan, aku yang terakhir. Dan ini adalah pesan kepada jemaat yang terakhir dari 7 jemaat yang dipilih Tuhan. Lalu dia katakan mengenai kondisi kota itu. Aku lihat kamu itu tidak panas, tidak dingin. Nah, dia menggambarkan kondisi kota itu, problem kota itu. Kamu tidak panas, kamu tidak dingin. Karena yang panas itu baik. Biasanya air panas karena adanya sumber mineral itu membawa kesembuhan. Contoh sakit kulit atau mungkin yang lain. Bisa menjadi pengobatan karena ada mineral. Yang dingin juga membawa kesegaran. Kita mendapatkan pemulihan. Minum mandi air dingin juga bisa menyegarkan. Tetapi kalau sudah suam-suam kedua-duanya, ini tidak ada guna, akan dibunuh. Yang namanya suam-suam. Bukan air panas campur air dingin, bukan. Tapi
Air yang semula panas atau semula dingin, yang semula membawa kesembuhan dan kesegaran, tiba-tiba mengalami kejenuhan, penurunan, sehingga kemudian titik yang dia sampai hari ini bukan lagi jadi berkat, tetapi jadi beban. Orang-orang yang suam adalah orang yang semulanya adalah orang yang semangat ikut Yesus. Orang yang begitu antusias, tetapi berjalannya waktu, dia mulai mengalami kompromi, sehingga akhirnya dia mengalami penurunan. Baik keyakinan yang dia bina sebelumnya, yang dia pupuk sebelumnya, tiba-tiba hilang. Kita bilang, wah dulu kamu kayaknya semangat dengan Tuhan, kok sekarang alah. Nah, sudah mulai menjadi negatif kepada gereja dan kepada Tuhan. Ini dia orang yang mengalami penurunan. Baik itu keyakinan menjadi kompromi, ataupun penurunan antusiasme di dalam melayani Tuhan. Tidak lagi punya semangat dan kegairahan ketika bicara tentang Tuhan. Yesus berkata, kamu tahu kenapa kamu mengalami seperti ini? Kenapa kamu suam-suam? Karena kau berpikir kamu kaya. Memperkayakan diriku, aku tidak kurang apa-apa. Engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau melarat, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang. Jadi kondisi mereka ini di mata Tuhan apa? Miskin, melarat, buta, telanjang. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Pakaian putih, engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu dan yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Yesus mengatakan, kamu ini sombong. Dan kesombonganmu membuat kamu tidak bisa melihat akan kondisi rohanimu yang melarat. Padahal untuk kita bisa mendapatkan kerajaan Allah, Yesus berkata, barang siapa yang miskin di hadapan Allah. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya yang menyadari akan kemelaratannya. Dia tidak mampu, kebaikannya akan seperti kain kotor sama sekali. Kesalehannya tidak dihitung oleh Allah untuk bisa sampai ke surga. Harus sadar. Tapi kalau merasa, oh saya oke kok, saya cukup baik untuk ke surga, maka kita tidak memenuhi syarat. Sombong itu menghalangi kita. Yang kedua, kesombongan. Karena dia merasa sudah punya identitas, baju jubah yang mahal dari wool. Yesus mengatakan, kamu telanjang dengan itu. Itu bicara integritas. Orang merasa dirinya terkenal dan orang akan kagum dan hormat. Tidak. Integritas. Jubah putih bicara mengenai integritas. Siapa kita sendirian? Apakah kita tetap hidup takut akan Tuhan? Atau kita merasa hanya menjadi orang Kristen di luar, di publik? Dan kemudian kamu menjadi sombong karena kau merasa saya mengandalkan teknologi saya. Saya bisa melihat dengan kemampuan saya. Dengan segala perkiraan ilmu resiko yang saya pelajari. Itu semua tidak salah. Tetapi kalau itu yang kita andalkan dan kita merasa saya tidak butuh Tuhan, maka itu akan menjadi bahaya yang memuntahkan kita dari hadapan Tuhan. Tanpa sadar, semua ini menciptakan berhala-berhala yang baru. Apalagi ketika misalnya air yang turun itu dan jenuh, lalu berhenti di satu titik dan menjadi rawa-rawa. Maka kita tahu di situ ada segala macam binatang-binatang yang kita tidak harapkan. Buaya, biawak, ular, mungkin juga serangga-serangga yang mematikan. Air yang kalau kita minum pasti jadi racun karena begitu banyak bakteri, tidak ada aliran yang mengalir. Bayangkan kalau hidup kita menjadi rawa. Disitulah banyak penyesatan demi penyesatan karena kita merasa sudah cukup. Saya tidak perlu lagi maju dengan Tuhan. Saya tidak perlu lagi hidup untuk bayar harga dan terus menerus mengandalkan Tuhan. Apa yang terjadi ketika kita stagnan? Kita akan mati. Dan Yesus mengatakan, datang padaku. Dia berkata, aku berdiri di depan pintu. Barang siapa yang membukanya, aku akan masuk dan makan bersama-sama. Makan. Ini luar biasa. Seorang raja duduk makan dengan hamba, budaknya. Bukankah itu sebuah kehormatan? Dan kalau kita makan bersama, berarti kita fellowship. Kita bukan cuma sekedar fokusnya di makanan. Apa yang bisa membuat saya kenyang, bukan itu. Tetapi kita menikmati. Kalau di makan meja gitu ya di Tionghoa, itu kita belajar bagaimana makan, menikmati pembicaraan. Bukan cuma nunggu kapan lagi giliran makan berikutnya, piring berikutnya datang lagi. Konsentrasi kita bukan itu, tapi membuat kita bisa berbicara, bercakap-cakap di dalam persekutuan di meja itu. Dan Tuhan mau kita menikmati persekutuan kita setiap hari. Bukan sekedar kita cari makan, yang penting saya sudah sarapan, sudah saat teduh, lalu saya sudah
melakukan itu dan Tuhan nanti aja sampai ketemu malam sebelum tidur. Bukan. Tetapi juga mengizinkan keintiman itu membuat kita tuh kayak direndam di dalam kasih Tuhan, di dalam kerinduan akan Allah, di dalam kecintaan akan perkara-perkara ilahi. Sehingga kemudian pelan-pelan lemak, kekotoran, kesombongan, hal-hal duniawi itu pelan-pelan dia akan luntur. Dan kemudian satu kali satu kita mengalami pembersihan yang total. Hari ini sahabat Leksio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita belajar menginginkan Tuhan lebih dahulu. Menghargai persekutuan dengan Tuhan itu adalah persekutuan yang begitu besar. Tidak bisa digantikan. Persekutuan dengan Tuhan tidak bisa diganti hanya dengan sekedar menggali isi Alkitab dan mendapatkan apa yang saya perlu. Itu sama dengan kita makan sendirian. Nggak perlu menikmati sahabat yang ada di samping atau di depan kita. Duduk satu meja. Tapi bila kita sadar yang satu meja dengan kita ini, atasan, otoritas, kita nggak berani. Kalau dia belum selesai makan, maka kita nggak mungkin akan selesai makan duluan. Kita akan berusaha untuk kecepatannya sama. Dan kalau dia memperlihatkan interest atau ketertarikan kepada sebuah isu, kita juga ikut tertarik bersama dengan orang tersebut. Demikian dengan Yesus. Jangan mau makan sendirian. Saat teduh adalah kesempatan kita. Bukan cuma apa yang saya bisa dapat dari kota ini. Apa yang saya bisa dapat dari renungan. Tapi bagaimana renungan ini menolong saya untuk semakin dalam. Mengambil lagi waktu merenungkan, memikirkan, dan merespon apa yang sahabat dengar. Atau yang sahabat mengerti lewat renungan. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau menginginkan kami duduk semeja, oh Raja, dan ampuni kami. Kalau kami hanya merasa memakai Tuhan untuk sekedar pelengkap saja, tapi bukan yang terutama. Ampuni kami. Ampuni kami kalau kami puas dengan air yang tidak segar. Kami puas dengan air yang sudah jenuh dan sebenarnya hanya layak diminum. Kami berdoa, biarlah ada dorongan untuk mempelajari firman dan rindu bertumbuh di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.